Sebelum saya memulai topik kita pagi hari ini, saya sedikit bersaksi ya. Jadi sampai hari ini adik saya itu koma. Adik kandung saya, dia seorang single parent, sudah keluar masuk rumah sakit terakhir 1 bulan ini. Dia seorang ibu dengan 2 putri yang sudah dewasa dua-duanya, tapi yang pertama itu autis usia 32 tahun, dan yang kedua masih kuliah di Surabaya semester kelima. Dia sebenarnya ketika mulai dari mengalami sakit kanker, kemudian kami sudah doakan bersama Pak Peter waktu itu, dan kankernya sudah mengempis, jadi sudah tidak sakit lagi, hanya masih ada benjolan kecil. Saya merasa bahwa itu ada sesuatu yang dia belum buka kepada kami, dan mungkin itu urusan wanita, sehingga saya minta bantuan seorang teman untuk mendoakan dia dari hati ke hati. Dan ternyata match. Kemudian ketika saya kontak, sudah doakan, sudah, hasilnya gimana? Sudah kering, ya, akar-akarnya sudah kering dan tidak ada benjolan lagi. Puji Tuhan. Sudah, saya ingatkan, Pak Peter sudah pernah mengingatkan kamu bahwa kamu harus lebih percaya kepada dokter, segala dokter. Jadi hari Senin kamu nggak usah kontrol lagi untuk jadi operasi atau tidak, kemo atau tidak. Tapi nampaknya dia melakukan hal itu. Jadi dia pergi ke rumah sakit itu jauhnya 105 km dari kota kami. Dan ternyata keputusan dia harus masuk ke rumah sakit untuk segera operasi. Dan terjadilah sampai penyembuhan sebenarnya menurut hasil sembuh, tetapi kenyataannya ketika dia kontrol terakhir pulang dari rumah sakit yang 105 kilo jauhnya, itu sampai di rumah 2 kali pingsan. Rumah sakit setempat, di sana ke seluruh tubuhnya. Saya juga kaget dan prihatin, kemudian hanya bisa berdoa. Dan kebetulan jadi dia mengalami anfal karena stroke, dan kemudian lumpuh seluruh tubuhnya karena ada penyumbatan darah ke otak. Nah, akhir kata dia dibawa ke Surabaya. Dia sudah di Surabaya ini 2 minggu dan sudah diradiasi, tetapi dia koma. Sekarang masih ICU. Saya sempat doakan sudah, tapi sebelum itu yang menarik bahwa kami dengan tim Bukit Zaitun Ministry, dulu worship, sekarang jadi ministry, itu kami doakan dengan 5 orang pelihat, dan pelihat itu melihat yang sama. Malam itu kami sampai jam 12 malam. Pelihat itu mengatakan, adik bapak sudah keluar dari tubuhnya, Pak. Gitu. Tetapi tiba-tiba ketika itu kami sudah dikumpulkan melalui video call, termasuk anaknya yang di Surabaya. Nah, ketika anaknya di Surabaya waktu itu berbicara, Mama aku sudah ikhlas, Mama pergi, nggak usah khawatir, nanti kakak aku yang bantu dan juga nggak usah mikirin kami gitu. Tiba-tiba saya melihat kepalanya terkulai, air mata keluar. Dan teman saya yang melihat mengatakan, Pak Joko, kok balik Pak Joko? Puji Tuhan Pak Joko. Katanya. Oh ya, gitu. Ya sudah. Akhirnya memang benar dia balik. Dan memang masih lemas, tidak bisa berbicara apa-apa, tapi tahu ada kehidupan. Karena itu hari Minggu malam dibawa ke Surabaya sampai hari ini. Kami juga sering doakan. Itu yang pertama. Saksian yang kedua, ketika kakak dari yang sakit, jadi adik saya juga perempuan,
itu ngepel saya di suatu saat dari rumah sakit juga. Saya pikir tentang adik saya, tapi beda. Dia bilang ini di sebelah ada ibu-ibu sakitnya sama gitu dengan adik saya itu, tapi usianya udah 80 dan dia sudah dari koma. Dia tidak punya sanak saudara, hanya dijaga oleh seorang suster. Suster yang dibayar gitu oleh orang yang merawat dia. Artinya yang menanggung hidupnya. Karena yang nanggung hidup itu orang kos-kosan, mungkin dia bekerja di kos-kosan itu. Terus saya langsung tembak, mesti minta doa mati ya? Iya. Karena umurnya 80 tahun, udah koma 2 hari. Islam atau Kristen? Islam. Waduh, gimana ya? Saya tanya, bisa nggak? Ya bentar dulu lah, aku tanya dulu Roh Kudus. Tapi saya tanya dulu, mau ngomong dulu sama yang perawatnya yang jaga. Terus saya ajak perawatnya yang jaga, gimana Mbak kondisinya? Udah koma Pak 2 hari. Maunya didoakan mati ya. Wah saya bukan pendoa mati Mbak. Ya terserah Bapak aja lah. Nggak apa-apa cara saya. Nggak apa-apa. Terus waktu saya mau doakan kok kayak ada sesuatu yang tersendat. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, nggak usah kamu doakan. Kamu doakan aja air. Pakai air yang biasa kamu lakukan. Oh ya sudah. Terus saya minta adik saya cari air aqua. Di gelas itu aqua gelas saja. Nggak usah banyak-banyak. Dan saya doakan, saya usir semua setan yang ada dalam tubuhnya. Karena adik saya cerita, itu banyak susuknya. Dan ini rahasia kata adik saya, di kemaluannya itu ada susuknya juga. Ya, ya nggak apa-apa deh. Sudah itu, saya doakan air itu, terus saya suruh ngasih minum, tapi mereka nggak bisa minum lewat selang. Ya udah masukkan selang aja sedikit demi sedikit, nggak usah penuh. Saya udah nggak mikir. Tapi saya kemarin sewaktu adik saya anfal masuk di ICU, sempat saya tanya adik saya itu gimana yang temannya masih hidup, udah meninggal 2 hari setelah doakan. Wih, si Tuhan, ya udahlah. Nah, pantas ketika malam saat meninggalnya itu saya bermimpi didatangi seorang ibu-ibu cantik sekali. Ibu itu sedang merawat anaknya wanita, seorang gadis usia sekitar 20 sampai 25 lah. Anaknya juga cantik. Dan kemudian saya diperlihatkan ada anak laki-laki masih usia 3 tahunan itu. Tapi anak ini mati. Dan Roh Kudus bilang anak itu mati karena karena anak itu sakit, jadi ibu itu nggak bisa lagi jadi anak itu dibiarkan mati oleh ibunya. Itu. Dan itu saja kemudian tambahannya ternyata ibu itu waktu mudanya profesinya adalah seorang pelacur. Itu cerita itu. Cerita itulah yang kemudian membuat saya penasaran. Nah, agak panjang ini memang. Penasarannya apa? Penasarannya sejak awal saya keranjingan atau katakanlah haus dan lapar membaca firman Tuhan itu ketika Roh Kudus tangkap ya. Sudah di usia yang termasuk kategori tua, sekitar 40-50-an ya. Itu saya penasaran dengan si ular tua ini. Mengapa penasaran? Siapa sih ular tua ini? Itu. Tetapi dalam setiap kali saya mencari, saya bertemu pendeta-pendeta khotbah, atau dalam sharing-sharing selalu mengatakan, oh itu Lucifer, iblis, malaikat yang jatuh dari langit. Nah, satu hari saya itu diajak oleh seorang teman, Pak Joko, masuk yuk. Iya, kemana? Udah ikut aja deh. Gitu. Ini ada hamba Tuhan yang melakukan pendekatan firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Saya masuk situ. Ternyata hamba Tuhan ini, dia juga tadinya seorang pengajar, dosen satu perguruan tinggi dan juga
dia seorang dari latar belakangnya teknik teknologi gitu ya. Dan terutama fisika dia. Dia sudah lama sebenarnya disuruh Roh Kudus untuk masuk melakukan penginjilan melalui dunia digital. Mengapa demikian? Karena dia mengatakan saat ini dunia tidak hanya terbagi menjadi dua, yaitu dunia roh, dunia supranatural, dan dunia alamiah, dunia natural. Tapi sudah ada satu dunia baru yang disebut dunia digital. Apalagi katanya bahwa dunia digital ini menjanjikan sesuatu yang dahsyat. Dan sesuatu yang dahsyat ini itu sama dengan ketika Tuhan Yesus mengajar dulu. Dia dikerumuni oleh banyak orang dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Makanya dia kemudian buat mujizat, memberi makan 1.000 orang, 4.000 orang, dan lain-lain. Orang buta dicelikkan matanya, orang lumpuh berjalan, macam-macam. Nah, dia mendapat semacam, bukan penugasan ya, panggilan dari Roh Kudus untuk masuk ke dunia ini karena orang-orang yang di dunia digital itu adalah orang-orang banyak yang merumuni Tuhan Yesus. Dan kita harus memberikan pada mereka satu pengajaran dan mujizat. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan menelaah kitab bersama Roh Kudus dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence. Dengan kata lain, banyak orang mengatakan AI itu kan kecerdasan buatan begitu ya. Tapi Kompas itu menulis AI itu adalah akal imitasi. Dan saya pikir terjemahan Kompas ini cukup tepat, lebih menarik ya, karena nggak usah mengubah tulisan AI dalam bahasanya. Dari situ kemudian satu hal yang dia ungkapkan menjawab apa yang menjadi semacam obsesi saya tentang si ular tua itu. Dan jawaban ini saya masih harus hati-hati karena pasti banyak yang tidak sepakat gitu ya. Tapi saya sepakat. Karena apa? Karena alat yang dipakai untuk mendeteksi Alkitab ini adalah alat yang canggih. Dan dia tidak begitu saja menerima apa yang hasil itu. Itu ya, apa yang dihasilkan itu. Tapi dia bertanya pada Roh Kudus, sudah benar belum? Nah, kalau sudah benar, baru diajarkan. Kalau tidak, dia akan bergumul dulu. Karena itu, pagi ini topik kita, saya beri tema, si ular tua itu bukan termasuk rumpun malaikat, dan saya beri tanda tanya. Agar apa? Agar nanti kalau orang tidak setuju gitu ya, itu juga bisa bukan bisa setuju, saya tidak mengharuskan setuju, tapi bisa merenungkan kembali. Benarkah firman Tuhan berbicara demikian? Karena apa? Secara mekanik, itu AI itu, mesin itu bekerja mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kemudian Roh Kudus menunjukkan hubungan antara kitab Kejadian dan kitab Wahyu
itu sangat akrab, sangat erat. Karena itulah yang disebut dengan alfa dan omega. Sementara kalau alfa dan omega seperti kalau huruf kita ya, huruf A sampai Z, yang di sepanjang alfa sampai omega sampai A sampai Z itu banyak huruf yang lain. Dan huruf-huruf itu punya tafsir-tafsir sendiri. Itu yang dahsyat. Ya. Ketika bicara alfa dan omega, itu adalah berbicara mengenai rencana Allah, rencana Elohim, rencana Bapa atas kehidupan yang dia ciptakan sendiri. Dia rancang, dia buat sedemikian rupa. Tidak ada satupun yang lepas daripada apa yang ada di dalam pikirannya. Dan semua rancangan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Dan itu terjadi. Karena itu ketika kita berbicara mengenai kejadian 1 sampai di Wahyu yang terakhir, itu dia sudah menulis sekitar 3.600 artikel yang minimal itu 60 halaman. Itu lengkap dengan PowerPoint-nya. Dan salah satu yang dia katakan mengenai si ular tua ini, karena saya yang bertanya, gitu. Dia bilang, oh saya punya anunya, nanti saya akan sampaikan, tapi itu akan saya ajarkan supaya tidak ada kekeliruan gitu ya di dalam penafsiran. Kita harus didasarkan pada Alkitab dan Roh Kudus. Karena firman itu harus hidup, dan firman yang hidup itulah yang harus menjadi mukjizat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak di zaman digital ini. Tapi bagaimanapun juga zaman digital ini masih lebih didominasi oleh dunia roh. Karena di dunia roh inilah asal-usul segala sesuatu ini tercipta. Sehingga apapun yang terjadi di alam fisik dan di alam digital itu adalah rencana Tuhan. Dan setiap rencana Tuhan itu kita bisa mengeksploitasinya. Bahkan tidak tertutup terjadi eksploitasi untuk hal-hal yang negatif. Karena itu dia ingin mengamankan eksploitasi yang dilakukan untuk memporak-porandakan Alkitab ini, firman Tuhan ini. Itu yang dia lakukan. Bahkan dia sekarang sedang merancang sebuah laboratorium khusus untuk ini. Dan apa yang dia sampaikan, ini hanya sebagian, dia bilang gitu, basicnya saja. Kita tahu bahwa kita baca di Kejadian 3 kalau mengenai ular ini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama yang kita pakai sebagai dasar, di situ ada kata ular, yaitu terutama yang 3A. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Itu yang membuat saya penasaran. Kenapa orang-orang hamba-hamba Tuhan kok menganggap itu malaikat yang jatuh? Padahal jelas di sini ditulis ular gitu. Rupanya terjawab. Terjawabnya ketika kita kemudian mengembangkan itu. Jadi kita tahu ya, ular itu merayu perempuan, dan perempuan itu pun akhirnya tertipu oleh siasat ular. Kemudian suaminya ikut-ikut, kita tahu itu cerita dan apa, jatuh ke dalam dosa. Kemudian kita lompat ke ayat 14. Itu ayat yang sebelumnya, ketika perempuan bertanya, apa yang kau berbuat? Perempuan itu menjawab, ular itu yang memperdayakan aku. Maka aku makan buah itu. Intinya itu. Nah ayat 14-nya, ini yang menjadi dasar juga.
Demikian bunyinya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan hidup permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Selebihnya Bapak Ibu, dari dasar ini saya memang diberi beberapa ayat, tetapi saya penasaran. Saya enggak cuma mencari yang ada diberikan ke saya itu, tetapi saya mulai membuka-buka Alkitab, dan saya menemukan bahwa si ular itu di dalam Wahyu 12 ayat 9. Ini masih ayat yang diberikan kepada saya. Wahyu 20 ayat 12 maksud saya. Wahyu 12 ayat 9 itu perikopnya perempuan dan naga. Ceritanya kita sudah tahu bahwa di ayat pertama demikian bunyinya, nampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhannya dan penderitaannya hendak melahirkan, berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Lihatlah, seekor naga merah padam, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan seterusnya. Jadi naga itu ingin merebut anak dari perempuan itu ketika nanti dia lahir, mau dia ambil, gitu kan. Dan memang akhirnya lahir, tapi anak itu oleh setan itu, oleh naga tadi diserahkan ke tahta Bapa, tahta Allah, tahta Elohim. Nah, kemudian perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia pelihara di situ 1260 hari lamanya. Bapak Ibu, saya tidak menafsirkan jauh ya, sampai kepada hari-hari dan sebagainya. Itu padahal itu juga sangat menarik, tetapi karena ini terkait dengan akhir zaman, terutama yang terkait dengan kitab Daniel tentang akhir zaman. Dan di Daniel juga saya tadi malam baca itu menemukan satu yang menarik. Jadi ternyata yang mendatangi Daniel itu bukan hanya Gabriel dan Mikael, tetapi ada satu malaikat yang tidak disebutkan, tapi malaikat itu dahsyat luar biasa. Sehingga untuk mendengarkan suaranya saja, itu Daniel sampai pingsan. Dan dia harus dibangunkan, diberi kekuatan, baru dia menyampaikan nubuatan yang difirmankan oleh Tuhan. Dan malaikat itu siapa? Saya belum memperoleh jawabannya. Mungkin dia punya nama dan lain sebagainya. Nanti lain kali kalau ada kesempatan, saya akan coba untuk mengangkat itu juga. Barangkali apa yang saya sampaikan ini memang untuk konsumsi kita-kita yang sudah dilahirkan kembali. Kenapa? Kita yang sudah dilahirkan kembali adalah orang-orang yang memang dipilih untuk menjadi manusia ciptaan baru, menjadi manusia roh. Nanti ada hubungannya dengan si ular itu. Karena kalau belum, dia akan bingung. Itu kalau belum lahir kembali. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan mencoba juga melihat. Sebenarnya di luar dari Wahyu ini, di Wahyu 20 ayat 2, jadi kata si ular tua itu justru munculnya di kitab Wahyu. Bisa saja disebut si ular tua itu untuk mengingatkan kita, ular pertama kali, ular purba yang diciptakan Tuhan. Maka dahulu ketika di zaman kejadian awal, dan sekarang di kitab, di peristiwa pewahyuan, ia sudah menjadi tua sehingga disebut
si ular tua. Itu ada di Wahyu 20 ayat 2. Jadi Wahyu yang terakhir ayat 20 ayat 2. Wahyunya memang 22, tetapi ini menjelang terakhir tentang kerajaan 1000 tahun, dan itu ada di ayat 2. Ia menangkap naga si ular tua itu. Dan sekaligus juga si ular tua itu disebut iblis atau Satan. Jadi sekarang sudah jelas ya bahwa si ular tua itu iblis dan Satan atau Satan. Itu yang terkait dengan sebutan si ular tua. Nah, berikutnya kita temukan lagi nama yaitu Leviathan. Itu justru di Ayub 3. Di Ayub 3 di Ayub 3 ayat yang ke-8. Ketika perikopnya keluh kesah Ayub ya. Ayat 8 demikian. Biarlah ia disumpahi. Jadi keluh kesah ini macam-macam nih, banyak ya. Ada 26 ayat mengeluh itu. Satu di antara keluhannya itu di ayat 8 si Ayub berkata, biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari. Boleh oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Leviathan. Leviathan ini kita temukan lagi di dalam kitab Mazmur 74. Itu juga soal nyanyian keluhan, ratapan, ya, yang bunyinya demikian di ayat 13 dan 14. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Leviathan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Jadi Leviathan itu tempatnya di air. Sama juga seperti yang dikatakan di kitab Mazmur yang lain, ya, di 104 ayat yang ke-26 dan 29. Mazmur 104 ayat 26. Demikian bunyinya. Di situ kapal-kapal berlayar dan Leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Kemudian ayat 29-nya, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Menariknya, Mohon maaf, Pak. ketika Mohon maaf, Pak. Tadi Mazmur berapa, Pak? Sebelum Mazmur 104. Yang ayat 13 Mazmur sama 14. Mazmur 74. berapa? 74. Oh, 74. Baik. Ya. Ya, baik. Terima Ya. kasih, Pak. Jadi Mazmur yang 104 itu 26 dan loncat ke 29. Ya, 29 itu, ya. ya, itu hanya menegaskan bahwa Leviathan itu kalau mati kembali menjadi tanah. Ini sama dengan apa yang disebut di dalam Kejadian 3 tadi. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Binatang darat loh. Tapi dia memang bisa di angkasa, bisa di mana-mana. Gitu. Karena dia memang istimewa juga di mata Tuhan. Gitu. Dan yang menarik lagi bahwa ular itu ketika dikutuk oleh Tuhan, maka tadinya itu mestinya mungkin dia bersayap. Ya, tadinya mungkin dia itu juga punya tangan, punya kaki. Tapi karena dikutuk, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Jadi akhirnya ular itu cuma pakai perutnya,
Dan makanannya ada debu dan tanah. Karena ia diciptakan juga mungkin dari debu dan tanah, tapi tidak seperti Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa, seperti Adam. Kalau Adam dan Hawa, kalau Adam itu dia diciptakan setelah semua binatang-binatang, makhluk-makhluk dan tumbuh-tumbuhan itu sudah tercipta. Jadi terciptanya di sana itu bukan dibentuk oleh Tuhan. Kalau Adam dibentuk segambar dengan Tuhan itu. Gitu. Tapi kalau ular ini enggak, pokoknya dia muncul begitu saja. Di antara yang muncul itu Tuhan sudah tetapkan satu jenis ternak. Ternak sebenarnya tinggal di hutan gitu. Karena aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini ayat ini terkenal karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mati karena dipagut oleh si ular, tapi kemudian Tuhan Yesus hidup lagi, dia meremukkan kepala ular itu. Jadi segala sesuatu antara alfa dan omega itu intinya adalah tentang Yesus yang mati dipagut oleh si ular tua, si Lewiatan, dan si naga merah yang keluar dari mulut dari laut, dan kemudian Yesus bangkit, dan ketika dia bangkit dia remukkan ular itu. Di akhir peristiwa alfa omega, di omega nanti si ular ini akan dihukum bersama dengan manusia, kan dibangkitkan. Manusia-manusia yang mati dibangkitkan pada akhir penghakiman. Mereka yang masuk golongan tidak bisa masuk surga, dia harus masuk ke api pembakaran yang abadi. Maka iblis itu pun, setan itu pun, Lewiatan itu pun dimasukkan ke sana. Dan kita manusia-manusia yang tidak percaya Yesus, antikris, orang-orang durhaka yang memang ditetapkan untuk itu, juga di sana tempatnya. Itu ketika omega terjadi. Itu kemudian saya lanjutkan. Di Yesaya 27 ayat 1. Yesaya ini menarik karena di Yesaya juga kita menemukan bahwa roh Raja Babel, Dewa Babel yang disebut kemudian namanya Lucifer, dia akan karena meninggikan diri, menyombongkan diri, dia akan diusir dari langit dan dia diikuti oleh sepertiga malaikat yang lain. Jadi Lucifer itu adalah malaikat. Nah, ketika dikaitkan dengan ular tua ini, ternyata kok nggak ada kaitannya. Karena ular tua itu ternyata juga makanannya saja debu dan tanah gitu. Sementara malaikat kan kita tahu dia adalah ciptaan yang semula sebenarnya dia adalah sebagai utusan. Tapi ternyata kalau melihat bahwa ada malaikat-malaikat yang terjatuh, malaikat itu juga punya kehendak. Kehendaknya itu bahwa dominasi Tuhan. Tapi tetap muncul ketika mereka bergaul dengan ular tua ini. Karena ular tua ini diberi kebebasan untuk juga nampaknya tidak hanya mengganggu manusia, tetapi juga mengganggu setan-setan itu. Maksud saya mengganggu malaikat. Dan malaikat ternyata banyak yang percaya kalau sepertiga jumlahnya luar biasa. Nah, kemudian malaikat itu dipimpin oleh Lucifer itu. Tapi itu saya masih belum jelas banget, tapi dari impresi saya. Yesaya 27 semuanya. Ya, itu dulu. Nanti Pak, supaya nggak putus Pak. Jadi itu dulu. Ya. Jadi impresi itu kalau saya di forum diskusi kami mengatakan kenapa gitu? Akhirnya nanti memang si ular tua ini menguasai malaikat-malaikat yang jatuh. Dan dialah yang mengaku juga sebagai malaikat. Karena si ular tua ini bisa berubah menjadi malaikat dan dia mengatakan dia justru masuk spesies malaikat
Dan dia kemudian mempengaruhi banyak malaikat itu, dan dia memakai nama Lucifer itu. Sementara impresi saya ke sana. Tapi suatu saat saya akan coba menggali lagi itu. Itu Bapak Ibu, sekarang Yesaya 27, Pak. Yesaya 27 di ayat pertama. Yesaya 27 ayat pertama. Pada waktu itu, Demikian bunyinya. Ada Pak Bambang? Ada dapatnya? baik Pak. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Nah, iya kan? Kaitannya dengan Wahyu 12. Kemudian juga dengan apa namanya? Yang di Mazmur tadi. Jadi ular juga ular naga, naga merah, Wahyu 12 ayat 3 sampai 4 tadi. Dan kemudian di dalam Wahyu 12 ayat 7, Mikael berperang melawan si naga ular tahun itu, kemudian ular itu dilemparkan ke bumi. Kalau kita membaca dari ayat Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 tadi ya, akan saya coba dulu untuk melacak. Jadi Wahyu 12 Ayat 12, ayat berapa Pak? 7 Ayat berapa sampai Pak? 9. Sam- Ayat 7 sampai sampai 9. 19. Ya, ayat 7 7 sampai sampai 9. 9. Ya, Ya baik, naga dikalahkan Pak perikopnya. ya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael Mm-mm. dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, amin. Dan itu terjadi di zaman awal bumi itu sampai sekarang. Ini malaikat-malaikat yang dipengaruhi oleh setan, oleh ular ya. Jadi bukan malaikat yang mempengaruhi malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Tapi si ular tua ini juga. Dia membawa sepertiga dari apa yang ada di surga. Malaikat-malaikat itu menjadi anak buahnya. Kemudian terjadi peperangan di surga dan mereka kalah, diusirlah dari surga. Itu yang mengganggu bumi saat ini. Mengapa terganggu bumi saat ini? Mulai cerita begini. Ketika, oh ya, saya tambahkan dulu ya, di Perjanjian Baru itu sebenarnya ular ini juga disebut jatuh dari langit di Lukas 10 ayat 19. Ini juga saya dapatkan. Lukas 10 ayat 19. Ayat 19. Ya. Baik. Dibacakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya Pak. Lukas 10 ayat 19 demikian Sesungguhnya. bunyinya. Ya. Tetapi jikalau kamu Oh, itu Lukas 10 Pak. Ayat 10. Ya, Lukas 10 ayat 19. ya, 19. Nah, Sesungguhnya itu. demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Ya, Jadi di amin. situ ada ular dan kalajengking. Ya. Jadi kok ada kalajengking di situ? Iya. Karena ternyata ular itu juga punya anak buah sendiri yang disimbolkan sebagai kalajengking. Dan semua adalah
makhluk-makhluk berbisa bagi manusia dan berbisa yang mematikan. Tetapi di ayat ini Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kita-kita ini untuk menginjak itu. Karena apa? Karena mereka itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus nantinya itu di atas kayu salib. Sebenarnya sebelum Tuhan Yesus itu mati dan dibangkitkan, Tuhan Yesus sudah punya kuasa untuk mengalahkan mereka. Itu. Ya. Nah, yang menarik di ayat 18 sebelumnya, lalu kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya ya, ketika 70 murid itu kembali gembira, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, itu yang ayat 18, yang 19 dibacakan oleh Pak Bambang. Jadi ternyata bahwa kekuatan iblis itu bukan hanya melata dengan perutnya saja, tetapi semula dia itu juga bisa pergi ke surga. Ketika diceritakan tentang Ayub, kan ular itu, si iblis itu jalan-jalan. Iya, Kemudian dia mencoba mempengaruhi Tuhan supaya Ayub bisa dia tarik menjadi anak buahnya. Dan selama dia jalan-jalan itulah mungkin sepertiga malaikat itu dia tarik itu dengan janji-janji. Nah, baik. Sekarang saya kembali ke ini yang di Kejadian 3 ayat 14 dan 15. Kita tahu ketika ular itu dikutuk, maka ular itu kemudian menjalar jalannya lewat menggunakan perutnya, dan dia makan debu dan tanah. Debu dan tanah yang paling disukai adalah manusia. Manusia yang kedagingan itu adalah kesukaan iblis. Karena tanah yang dipakai untuk menciptakan manusia itu tanah yang istimewa. Dan bagi si ular ini, daging manusia itu sangat nikmat. Itu sebabnya kenapa adik saya sakit, kenapa tadi orang yang di sebelah adik saya itu minta diserahkan untuk disantap oleh iblis itu. Tapi saya berdoa mudah-mudahan rohnya itu, jiwanya itu diselamatkan. Meskipun mereka beragama lainnya, tapi dengan dia minum darah Yesus dari air yang saya doakan, memang doa saya begitu. Selamatkan dia, semua usir setan-setan yang ada dalam tubuhnya, termasuk semua jimat-jimat susuk-susuk gitu ya, karena dia adik saya mengatakan ada susuk-susuk, setan-setan keluar, dan kemudian nyawanya diserahkan pada Tuhan, kehendakmu jadilah. Akhirnya dia meninggal. Kalau saya lihat mimpi dia itu mengucapkan terima kasih ke saya kok meyakini dia diterima oleh Tuhan. Pak, dia belum dibaptis kan Pak, belum mengaku percaya Yesus. Di hari Senin yang lalu ya, saya pernah ngomong, hak prerogatif Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas, alfa dan omega. Itu bisa saja itu terjadi. Kalau itu terjadi, puji Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya ingin banyak manusia ini diselamatkan. Tapi musuhnya itu tadi, manusia membiarkan dirinya tetap menjadi daging dan tetap menjadi santapan si tua. Dan itu terjadi. Karena itu Tuhan kemudian punya rancangan yang saya anggap luar biasa. Karena untuk menyelamatkan manusia, maka manusia itu harus dilahirkan kembali. Itu Yesus ketika baru aja mengajar sudah menyatakan itu melalui Nikodemus itu.
Nah, dasar Nikodemus berpikirnya seperti kita, berpikir fisik. Gimana saya harus masuk dalam kandungan ibu saya lagi? Kan bertanya begitu. Tapi ternyata makna yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu merupakan sesuatu yang profetik. Dan itu terjadi, Bapak Ibu. Ketika kita bertobat, jatuh bangun, bertobat, dan pada titik akhirnya kita memiliki buah-buah roh. Di situ Tuhan Yesus akan langsung membaptis kita. Kamu kujadikan anakku. Kamu akan dilahirkan kembali dari benih ilahi, dari benih Roh Kudus. Dan itu akan dipelihara oleh Tuhan. Dan ada satu lagi yang mengatakan bahwa tugas 5 jawatan. Jadi 5 jawatan itu adalah orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Gitu ya. Itu adalah para rasul itu dulu sebenarnya. Para rasul pertama, kemudian menjadi yang kedua dan seterusnya. Mereka inilah yang di dalam 5 jawatan punya tanggung jawab untuk mementori orang yang dilahirkan kembali ketika masih menjadi bayi rohani dan minumannya susu. Dan susunya aja susu surgawi, bukan susu duniawi. Karena itu proses dari menjadi bayi rohani ke orang dewasa rohani. Itu saya lebih suka menyebutnya dan banyak orang juga menyebutnya adalah proses metamorfosis. Proses serangga yang dilahirkan dari larva. Ya kan? Dan itu proses itu sakit, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ketika kita minta ampun di masa sebelum kita memiliki buah roh. Tidak. Sesudah memiliki buah roh itu prosesnya sakit. Karena Tuhan tetap akan membakar kita dengan api. Nggak mau kita membangun rumah. Ya, nantinya itu dengan rumput kayu. Ini kita bangun dari permata, perak, dan emas. Karena apa? Mereka yang memiliki bangunan rumah dari emas, perak, dan permata itu yang akan dimuliakan. Karena dialah nanti akan memerintah di dalam Yerusalem baru bersama Yesus. Mereka yang akan dipilih menjadi mempelai wanita Kristus. Mempelai wanita Kristus tidak berarti ada pernikahan di sana. Enggak? Ya Pak Bambang ya. Pak Bambang kemarin tanya ada pernikahan. Itu hanya simbolis saja. Bahwa kita menyatu dengan Kristus. Seperti Hawa kembali menyatu dengan Adam menjadi tulang rusuknya. Kita akan Amin. Itulah Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan menambah keimanan kita. Begitu luar biasanya Tuhan. Nanti saya lain kali cerita tentang Scorpio ya, tentang apa kalajengking tadi. Iya. Kalajengking, Pak. Saya kemarin sudah cerita tentang Virgo ya. Jadi rasi Virgo itu di dalam astronomi, bukan astrologi. Kalau astrologi ramalan-ramalan cuaca. Cuaca orang. Dan itu ramalan-ramalan itu sebenarnya tiruan setan. Setan nggak mampu untuk masuk ke dalam apa yang Tuhan katakan. Itu Pak Bambang tanya, Pak Karel kemarin tanya, Pak nama itu kan yang sudah ada di dalam ramalan bintang itu. Iya, tapi itu nama itu sebenarnya lebih tua dulu. Lebih tua lagi ketika Tuhan menciptakan bintang, Tuhan sendiri yang memberi nama bintang-bintang itu. Kalau makhluk di darat, di udara, dan di laut, itu yang memberi nama Adam dulu itu. Tapi di langit, Alkitab sebelum dituliskan, ada Alkitab visual berupa bintang-bintang yang membentuk rasi-rasi bintang menjadi 12 kelompok rasi bintang. Itu melambangkan kemudian di zaman ketika firman Tuhan dituliskan
itu adalah 12 suku Israel dan 12 murid Yesus. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Silakan kalau ada yang merespon, yang ingin bertanya. Pak Bambang boleh lebih dulu. Iya Pak. Pak Peter. Jadi Pak Peter dulu Pak. Mari Pak Peter, silakan Pak Peter. Mau nyanyi boleh Pak Peter. Pak Bambang duluan dulu boleh. Silakan. Iya. Luar biasa ya Pak. Pagi hari ini memang lengkap ya. Kita berbicara tentang ular naga ya. Nah saya ini Pak ingin bertanya untuk melengkapi apa yang Bapak sampaikan itu di Wahyu 20 yang Bapak tadi sebutkan dengan perikop kerajaan 1000 tahun, dan kebetulan juga Bapak sampaikan tentang ini di ayat kedua, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, bukan atau Pak, iblis dan Satan. Nah, kalau iblis dan Satan berarti kan ada dua sosok. Itu yang perlu dijelaskan lebih konkret. Kemudian yang sesungguhnya yang saya tanyakan itu kapan Pak kerajaan 1000 tahun itu? Nah, kapan kerajaan 1000 tahun itu terjadi? Kemudian pada ayat yang berikut mengatakan, dan ketika kerajaan 1000 tahun semua iblis dan Satan diikat, ini Pak, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Kemudian di ayat yang perikop berikutnya, di ayat yang ke-7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ini kira-kira apa Pak makna dari perkataan firman Allah di Wahyu 20 ini tentang iblis dan Satan? Itu Pak yang perlu saya tanyakan lebih konkret Pak. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ya. Saya belum dapat impresi tentang iblis dan Satan. Saya masih menganggap bahwa iblis dan Satan itu, karena si ular tua itu juga disebut Satan, gitu kan? Tapi juga disebut iblis. Tapi di sini memang ada kata si ular tua, yaitu iblis dan Satan. Seakan-akan itu ada iblis sendiri, ada Satan sendiri. Bisa ditafsirkan begitu Pak. Sementara ini ya, yang ada di dalam impresi kita, iblis itu mungkin malaikat-malaikat yang mengikuti. Sementara setan itu adalah makhluk-makhluk yang lain, yang bentuknya bermacam-macam beragam, gitu ya. Mulai dari bukan sebuah karakter Pak ya, bukan sebuah karakter. Lain seperti Pak, kita mengatakan kamu itu setan. Saya berbicara gitu Pak. Kalau soal karakter itu beda. Karakter itu cuma bicara soal manusia. Gitu Pak. Lanjut Pak. Nah, ya karena manusia, soal karakter soal manusia sebenarnya. Kenapa? Ya itu tadi, pertempuran di dalam diri kita antara setan yang menggerogoti kita, menikmati kedagingan kita, melawan Roh Kudus yang akan memberi makan kita dengan buah roh. Buah roh itu untuk kita makan, supaya sehat rohani kita. Itu karakter kalau sudah situ. Kan ada kasih, damai sejahtera, sukacita, itu sampai kemampuan untuk mengendalian diri. Itu karakter. Nah, kalau yang setan dan iblis ini memang dalam beberapa kasus ada hamba-hamba Tuhan yang membedakan. Tapi saya menangkapnya mungkin yang namanya iblis itu adalah malaikat yang jatuh, kemudian yang namanya setan itu adalah makhluk-makhluk lain yang termasuk kalajengking atau apa itu, yang mungkin juga pocong,
sebagainya. Ada buto hijau dan sebagainya, itu bentuknya itu bukan dari bukan bentuk malaikat. Malaikat sendiri juga bermacam-macam. Ada malaikat yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya seperti manusia, ada yang bentuknya besar, ada yang bentuknya seperti binatang juga ada kepala gitu ya. Tapi itu nanti cerita lain kalau ada waktu. Terus bahas. Nah, karena 1000 tahun Pak, saya nggak mau terjebak dalam polemik ya. Sekarang ini rupanya lagi rame polemik antara kerajaan 1000 tahun sudah terjadi, ada yang mengatakan belum gitu. Kalau saya nggak mau juga menyebut kelompoknya, tapi memang saya selama ini memang mengikuti bahwa kerajaan 1000 tahun belum terjadi. Tetapi beberapa pendekatan yang dilakukan teman-teman ke saya secara pribadi atau secara kolektif yang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi. Soal penghancuran bait Allah itu sudah terjadi, iblis dihukum. Itu sebenarnya menceritakan peristiwa kejadian awal ketika sepertiga malaikat diusir dan ternyata kepalanya yang namanya Lucifer itu si iblis ini. Jadi iblis ini bukan malaikat pemuji. Dari mana malaikat pemuji kalau kita lihat setan kok? Yang dibuat Tuhan dari debu dan tanah juga. Hanya diciptakannya lebih dulu sebelum manusia. Dan mereka terjadi secara alami. Hanya kemudian kuasa Tuhan memberi hak dia untuk melakukan sesuatu yang istimewa juga. Begitu. Di situ. Ya. Boleh saya share, Pak? Halo, bisa dengar suara saya, Pak? Masih ada, Pak. Masih ada, Pak, yang pertanyaan ketiga itu. Tentang yang dilepaskannya kembali. Yang dilepaskan kembali di ayat yang... Oh, nanti, Pak, ya. Pelan-pelan, Pak Bambang. Alon. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Pak Joko, saya mau tanggapin mengenai... Anunya masuk itu, Pak. Nah, dulu, Pak Bambang. Ini kan kejadian awal ketika mereka diusir dari surga. Ya. Jadi wahyu itu tidak selalu dia harus di akhir, Pak, terjadinya. Bisa saja terjadi di tengah dan terjadi di akhir. Di akhir itu kuncinya. Yerusalem baru itu. Firdaus awalnya, akhirnya Yerusalem baru. Firdaus, langit baru, iya kan? Iya. Nanti Yerusalem juga langit baru dan bumi baru juga. Berarti Firdaus dan Yerusalem baru itu beda. Karena di Yerusalem baru sempurna rancangan Tuhan tergenapi. Kalau di Firdaus awal proses kekerjaan. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi nanti ketika akhir nanti betul Pak Bambang masuk surga, di situ iblis dimasukkan neraka. Mungkin teman-teman Pak Bambang yang karakter iblis dimasukkan neraka. Pak Bambang nggak ketemu. Iya, betul, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, itu Pak Andre sudah kebelet itu Pak Andre. Ya. Terima kasih. Ya, mantap nih. Ya, menarik ini ya Pak Bambang pagi ini ya. Ya memang kita baca ya. Halo? Ya. Ya, silakan Pak, bisa didengar. Ya, silakan. Ya. Ya. Tes 1 2 3. Masih kan? Masih Pak. Lanjut Pak. Ya, menarik Pak Bambang ini kan kita juga bukan Pak Bambang aja ya, kita semua kan baca ya. Iblis sama setan itu beda enggak? Karena sepertinya ada yang beda ya. Setelah saya selidiki pelan-pelan ya, iblis dan setan itu sebenarnya sama atau beda? Ya kan? Dalam Alkitab kan disebut pada pribadi yang sama, tapi penekanan makna yang berbeda.
Jadi setan tuh setelah saya lihat bahasa Ibrani-nya kan Satan ya. Gitu. Arti harfiahnya kan lawan atau penuduh atau musuh ya. Dalam perjanjian lama kan di Ayub itu ya. Kita baca di Ayub 6 sampai 12 itu ya. Setan adalah makhluk rohani yang memandang dan menuduh manusia di hadapan Allah. Nah, iblis saya lihat ini saya lihat ya di Google itu di bahasa Yunaninya itu diabolos. Arti harfiahnya apa? Pemfitnah, penyesat, pendakwa. Nah, dalam perjanjian baru istilah ini digunakan untuk apa? Menyebut pribadi roh jahat, utamanya yang melawan Allah dan menyesatkan manusia ciptaan Allah. Nah, ya di Matius 4 ayat 1 itu kan kejadian dalam yang Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis gitu. Nah, sedangkan di Lukas, nah ini menarik kan Pak Bambang pagi ini bagus merangsang saya untuk mencari ya. Lukas 22 ayat 31 kan, Simon, lihat setan telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, kedua istilah ini menunjuk pada pribadi yang sama, ya enggak? Tapi istilah ya setan bahasa Ibrani-nya adalah musuh, lawan atau penuduh. Nah, iblis itu penyesat. Jadi poinnya yang saya tangkap ini kesimpulannya ya setan dan iblis adalah dua nama untuk satu pribadi, yaitu apa? Roh jahat yang sama, adalah musuh Allah dan manusia, hanya beda dalam bahasa dan penekanan perannya. Ya, itu yang saya tangkap Pak Bambang, mungkin bisa membantu atau ada teman-teman yang mau sharing Bu, supaya kita lebih kaya. Silakan, monggo Pak Bambang, terima kasih. Lanjut Pak Joko. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang Pak Joko. Halo. Ya Pak. Ya, itu Pak Joko, Pak. Yo. Ya, kita dari tadi mikir Pak Peter, Pak. terus punya pekerjaan. Pak Peter. Ya, mainkan Pak Peter. Daripada kita mikir setan punya pekerjaan, kita nanti bisa selesai. Jangan jadi setan. Belum pernah ada kasih di dunia. Amin. Sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, amin, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada
Pak Bambang baca di chat room dari saya. Biar kita dingin sedikit dulu, lalu kita bahas lagi iblis ya. Pak Joko, saya baca bagian firman Tuhan di Wahyu 12, ayat 9 itu dia bicara banyak tentang Satan, setan, ular tua. Nah, yang saya tanya ini ular tua, Satan, iblis alias Lucifer ini itu dibuang dan dilemparkan ke bumi. Pertanyaan saya, apakah yang dilemparkan dan dibuang dari surga sana turun ke bumi ini, itulah yang mengganggu Adam dan Hawa di Taman Eden? Itu aja, bosku. Iya, iya, iya Pak. Yang ganggu di Taman Eden itu iblis. Malaikat aja bisa terpengaruh, apalagi cuma manusia seperti Hawa kan gitu. Iya, Asalnya saya dari yang dibuang dari dilemparkan dari surga yang ke bumi dilemparkan dari mengganggu tuh ya. Iya, betul. Oke. Dan yang menarik kan begini, ketika Adam dan Hawa itu hanya berdua kan diusir, ya kan? Yang pertama kali harus dinikmati kan, tapi ternyata tidak, sebab ular sudah menikmatinya di Firdaus, gitu kan, melalui Hawa. Nah, mengapa kemudian ketika Adam dan Hawa hanya berdua, setan itu sepertiga dari malaikat juga dikirim ke bawah, juga makhluk-makhluk yang sudah ada di bawah dari anak buah setan itu kan, kok mereka bisa berkembang biak? Rupanya itu Adam dan Hawa ketika keluar, itu dia diprotek oleh firman Tuhan yang pasti. Karena kutuk untuk Adam dan Hawa itu tidak kutuk yang mematikan, gitu. Tetapi kutuk yang menjadi apa ya? Ya semacam wajarlah kalau orang salah itu ditegur kan gitu. Dan dia ketika pun baju yang dibuat oleh Tuhan sendiri dari kulit binatang. Dan itu nanti melambangkan anak domba Allah. Ini ketika anak mereka adalah Kain yang dimakan itu, gitu. Sehingga hati Kain menjadi membara kedagingan. Akhirnya dia membunuh adiknya. Adiknya terbunuh, itu korban. Gitu. Seperti Tuhan Yesus sendiri kan tidak berdosa, tapi dia harus jadi korban. Gitu. Itu gambarannya seperti itu, Pak. Dan itu seterusnya sampai. Nah, kemudian Kain sendiri kan juga diprotek oleh Tuhan. Coba Bapak baca itu kan. Nanti ada orang yang membunuh aku, padahal dia sudah baru aja bunuh orang kan. Bunuh orang. Kemudian dia ketakutan, dia minta perlindungan Tuhan, dan Tuhan lindungi, protek dia. Nah, kemudian keturunan berikutnya yang menjadi manusia roh itu bukan dari Kain, tetapi dari apa namanya, wanita istri Adam yang lain. Saya nggak tahu namanya siapa itu. Ya, sementara itu dulu Pak. Mungkin ada lain. Ya, cukup Pak Joko. Oke, kalau tidak ada yang lagi, kita akhiri. Pak Peter bisa
doa berkat. Kalau mau pujian lagi, silakan. Pak Peter, Pak doa Peter, berkat. baca di room chat Pak Peter. Nggak ada Pak Andre. Ada di room chat. Chat room. Room chat untuk Pak Peter juga. Penyinaran wajah kasih Tuhan Yesus Kristus menyinari hati dan pikiran kami, menyinari setiap perjalanan langkah kehidupan kami, menyinari pelayanan kami, bahkan akhir daripada persekutuan ini, kami katakan dengan iman percaya kami sesuai kebenaran firman Allah bahwa matahari tidak menyakiti kami di waktu siang, bahkan bulan dan bintang tidak pernah menyakiti kami di waktu malam. Perubahan cuaca, angin, badai, virus, bakteri, kuman, penyakit tidak akan menggerogoti seluruh kehidupan kami. Karena orang-orang yang setia beribadah mencari Tuhan, Tuhan memberkati roti makanan dan air minuman, serta sakit penyakit dijauhkanlah dari tengah-tengah mereka. Bahkan Tuhan pegang tangan kirimu dengan tangan kanan Tuhan, dan Dia berjalan di depan dan kami mengikutinya. Tuhan jaga keluar masuk kehidupan kami, mulai dari saat ini, bahkan dengan gada dan tongkat-Mu, Engkau senantiasa menghibur kami. Berkat ini kami pohonkan hanya di dalam satu nama yang telah memberkati kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dalam ibadah ini kita katakan haleluya, amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Ya, amin. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan glory, haleluya, glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya, yes. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, 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 haleluya, yeah. Glory, haleluya, yes. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Benar, benar, benar. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa, Pak Andre? Namanya Ya Yesus. Namanya Yesus. Nama siapa, Pak PKL? Nama Nama Yesus Yesus. yang menghibur Hatiku. aku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, siapa namanya? Namanya Yesus, nama siapa, Andre?
terhibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya Pak PKL? Namanya Yesus. Alright. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Alright. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur Hatiku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Keren ya Pak Peter hari ini. Wow. Mantap ini. Macam di gedung ini Pak Peter.